Patrick Kluivert akan sodorkan daftar pemain untuk dinaturalisasi kepada PSSI demi perkuat timnas Indonesia di round 4. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan bergerak cepat mengajukan sejumlah nama pemain untuk dinaturalisasi demi bisa perkuat timnas Indonesia di round 4. Hal itu diketahui melalui Instagram Sekjen PSSI, Arya Sinulinga, pada Minggu 15 Juni 2025. Dalam postingan Arya Sinulinga, ia menyatakan Patrick Kluivert sudah menyodorkan nama-nama pemain untuk dinaturalisasi. Arya Sinulinga mengatakan soal pemain naturalisasi terus menjadi poin penting dalam tubuh skuad timnas Indonesia. Salah satu yang menjadi agenda pembahasan kami adalah tambahan pemain diaspora. Pelatih timnas telah memfinalkan nama-nama calon pemain naturalisasi berdasarkan perkembangan terakhir, kata Arya Sinulinga dilansir dari Instagram. Pria berkacamata itu mengatakan menyambut baik permintaan pelatih asal Belanda itu. Oleh sebab itu, pihaknya akan bergerak cepat untuk proses pemain naturalisasi. Ketum PSSI pun mendukung penuh dan telah menyetujui. Sejalan dengan hal itu, kita semua akan bekerja sama dengan seluruh elemen yang terlibat, agar semua proses berjalan dengan cepat, ujarnya. Arya mengatakan PSSI akan langsung memantau nama-nama pemain tersebut, jika Patrick Kluivert sudah memberikan rekomendasi. Tak kalah penting, delegasi juga akan memantau langsung pertandingan serta latihan mereka. Itu guna memastikan kualitas para calon pemain sesuai dengan standar yang dikehendaki Patrick Kluivert, katanya. Semua ini adalah bagian dari upaya kami bersama membuat timnas Indonesia lebih kompetitif dan mengharumkan nama bangsa di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjutannya. Pemain yang disodorkan pun cukup mengejutkan. Semua pemain inti di klubnya, Eropa, ia bisa dibilang grade A+, tandasnya. Pemain timnas Indonesia, Dean James, dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan klub asal Yunani yakni AEK Athens. Secara tiba-tiba, Dean James dikabarkan akan meninggalkan Liga Belanda. Menurut informasi yang beredar, AEK Athens yang merupakan klub asal Yunani tergoda dengan jasa pemain berusia 25 tahun tersebut. Tim berjuluk The Union tersebut bahkan sudah memberikan tawaran langsung kepada Go Ahead Eagles untuk memboyong Dean. AEK memberikan tawaran senilai 2 juta euro atau setara 37 miliar rupiah. Ini jelas angka yang sangat bagus bagi klub asal Belanda. Pasalnya, harga pasaran Dean menurut situs transfermarkt.com hanya senilai 31,29 miliar rupiah. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh akun ex-fanbase klub yakni TAEK. Dalam laporannya, Javier Ribalta selaku direktur olahraga klub sedang melakukan negosiasi. Negosiasi tersebut juga berjalan ke arah yang cukup positif. Seperti disebutkan beberapa hari lalu dan sekarang dikonfirmasi dari situs lain, AEK sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk Dean James dari Go Ahead Eagles, tulis akun TAEK. AEK dikabarkan akan mengajukan penawaran sebesar 2 juta euro, lanjutnya. Sebelumnya, tak ada desas-desus yang menyebutkan Dean akan hengkang dari The Coed. Pasalnya, pemain keturunan Indonesia Belanda itu baru saja menandatangani kontrak baru pada 22 Januari lalu. Andai benar-benar bergabung dengan The Union, maka Dean akan satu tim dengan ex-pemain Manchester United. Dean akan berada di satu klub yang sama dengan Anthony Martial. Martial didatangkan oleh klub Yunani tersebut pada 19 September 2024. Ia didatangkan dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Man United selesai pada Juli 2024. Kini, pemain berpaspor Prancis itu akan menetap di tim ibu kota hingga 30 Juni 2027. Suasana jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia makin panas. Di tengah persiapan intensif timnas Indonesia, asisten pelatih Alex Pastor tiba-tiba mengunggah pesan yang menyedot perhatian publik. Meski tak menyebut langsung nama pemain atau tim, unggahannya di Instagram Alex Pastor pada Minggu, 15 Juni 2025, diakini sebagai suntikan motivasi untuk skuad Garuda. Pada titik manakah idealisme, harapan, ekspektasi tinggi dan realisme bertemu? Tepat di sanalah kita menyadari potensi kita sepenuhnya, tulis Pastor dalam unggahan tersebut. Setiap awan memiliki sisi baiknya, lanjutnya dengan kalimat penuh makna. Meski terdengar umum, unggahan ini langsung memancing reaksi karena Alex Pastor menandai akun Instagram resmi PSSI dan Timnas Indonesia. Hal itu menguatkan dugaan bahwa pesan ini ditujukan untuk para pemain Garuda yang sedang bersiap menghadapi fase krusial. Tak hanya itu, Pastor juga menyertakan foto-foto para supporter Timnas Indonesia yang tengah mendukung tim kesayangannya di berbagai momen penting.
Ini seolah menjadi pengingat bahwa semangat dari tribun harus dijawab dengan performa maksimal di lapangan. PSSI Arya Sinulinga memaparkan PSSI sedang mendekati 2 pemain naturalisasi lagi untuk membela timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Saat ditanyai apakah salah satunya adalah pemain klub Liga Italia, AS Roma De Vinerescence, Arya menolak untuk menyetujui atau membantahnya. Sesuai kata Pak Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, mudah-mudahan ada 2 pemain yang diproses dalam waktu dekat, ujar Arya saat ditemui di GBK Arena, Jakarta. Arya menjelaskan perekrutan pemain naturalisasi merupakan proses yang sangat panjang. Saya tidak mau ngomong mengenai pemain AS Roma De Vinerescence. Yang pasti kita kalau dia belum setuju, kita tidak mau ngomong, kita tidak mau janji karena ada prosesnya. Kapan kita menghubungi? Ya semua ada prosesnya, tambah pendiri klub Sada Sumut itu. Namun misi kita sekarang yang menaturalisasi pemain-pemain yang sudah siap pakai atau top, tujuan kita lolos Piala Dunia, jadi ya lihat saja nanti, terang Arya. Arya yang juga merupakan staf khusus Menteri BUMN itu kemudian menjelaskan Erick Thohir memiliki peran yang sangat besar untuk meyakinkan agar para pemain keturunan mau berpindah ke warganegaraan menjadi WNI. Berapa kali saya katakan, kita mempunyai ketua umum ex-presiden Inter Milan, kemudian dia juga punya klub sepak bola, Oxford, jadi ketika dia cari pemain berdarah Indonesia, itu informasinya akan banyak, dan sekarang kita memiliki staf pelatih yang merupakan legenda dunia, lanjutnya. Lalu kita beritahu Patrick Kluivert, ini ada pemain, Anda tertarik tidak? Namun perlu diketahui, sekarang Coach Patrick lah yang menyodorkan sendiri ke PSSI. Kemudian Pak Erick akan bicara 4 mata dengan pemain. Lewat video call biasanya, dia akan diskusi dan akan paparkan kepada si pemain, visi misi timnas dan target timnas, dan bagaimana mereka akan diberi ruang untuk bermain, pungkas Arya. Timnas Indonesia berpotensi bakal dirugikan oleh jadwal saat tampil di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia lolos ke ronde keempat usai finish sebagai peringkat keempat grup C. Tim asuhan Patrick Kluivert mengoleksi 12 poin dari 10 laga. Merah Putih harus bersaing dengan 5 negara lainnya demi 2 tiket otomatis. 6 negara bakal dibagi dalam 2 grup dan memperebutkan 2 tiket otomatis terakhir ke Piala Dunia 2026. Selain Timnas Indonesia, ada Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Ronde keempat sendiri bakal digelar dengan sistem round robin. Timnas Indonesia jadi satu-satunya tim di luar 100 besar peringkat FIFA yang akan tampil di ronde keempat. Berdasarkan rancangan awal jadwal dari AFC, kondisi tersebut berpotensi merugikan Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal menempati pot terbawah atau pot ketiga. Pot teratas bakal ditempati oleh Arab Saudi dan Qatar selaku tuan rumah. Pot teratas sendiri bakal mendapatkan keuntungan besar dari segala segi. Salah satu keuntungan yang diperoleh adalah penyusunan jadwal. Tim tuan rumah bakal memiliki istirahat sepekan. Mereka akan memainkan laga perdana pada 8 Oktober 2025 menghadapi tim di pot terbawah. Timnas Indonesia atau Oman sebagai penghuni pot terbawah bakal jadi lawan. Tim tuan rumah bakal menutup petualangan di ronde keempat saat menantang tim dari pot kedua yang dihuni oleh Irak dan Uni Emirat Arab pada 14 Oktober 2025. Nasib berbeda dialami oleh tim pot kedua dan pot ketiga. Tim dari pot ketiga hanya memiliki waktu istirahat selama 3 hari dan mengakhiri turnamen lebih awal. Selain itu, mereka juga akan mengawali jalannya ronde keempat bersama tuan rumah. Timnas Indonesia dipastikan bakal mengakhiri ronde keempat pada 11 Oktober 2025. Sementara tim dari pot kedua bakal memulai petualangan pada 11 Oktober 2025. Mereka akan mengakhiri petualangan pada 14 Oktober 2025 menghadapi tim tuan rumah. Potensi jadwal ronde keempat Timnas Indonesia di ronde keempat. Sumber, AFC. 8 Oktober 2025. Timnas Indonesia versus Arab Saudi, Qatar. 11 Oktober 2025. Irak, Uni Emirat Arab versus Timnas Indonesia. Pemain Girona FC yang bisa jadi pilihan Timnas Indonesia akan diulas dalam video ini. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang berlaga di benua Eropa memang tengah menarik perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tertarik terus membidik pemain keturunan agar bisa dinaturalisasi dan bermain di round 4. Berikut profil Donny van de Beek, pemain yang bermain di La Liga bersama Girona FC yang dirumorkan memiliki darah keturunan Indonesia dan Belanda yang mungkin bisa jadi pilihan Timnas Indonesia. Donny merupakan pemain berposisi gelandang yang saat ini membela klub Liga Spanyol, Girona FC. Ia lahir di Nijkerveen, Belanda,
pada 18 April 1997 yang artinya ia sudah berumur 28 tahun. Pemain yang pernah bermain bersama Manchester United tersebut, rupanya memiliki darah keturunan Indonesia, namun garis keturunan Donny van de Beek belum jelas. Menurut rumor yang beredar, Donny van de Beek memiliki garis keturunan Indonesia dan Belanda, tulis Indonesia Abroad di laman X, namun belum diketahui secara pasti dari pihak mana garis keturunan Donny van de Beek. Lanjutnya, ia mempunyai segudang potensi yang bisa dimaksimalkan bersama timnas Indonesia jika resmi dinaturalisasi. Potensi Van de Beek untuk langsung menjadi andalan skuad Garuda terbuka lebar. Terlebih, ia sudah mempunyai pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Market value Donny sendiri mencapai 86,91 miliar dan memiliki beberapa trofi yang diraih bersama klubnya. Pemain yang memiliki tinggi badan 184 cm tersebut sudah bermain sebanyak 26 penampilan dan mampu mencetak 2 gol dan 2 assist bersama Girona FC. Ia juga sudah tampil sebanyak 19 kali bersama timnas Belanda senior. Namun terakhir kali dia bermain bersama tim nasional Belanda pada tahun 2017, jadi sesuai peraturan FIFA, Donny bisa perkuat timnas Indonesia. Keputusan kontroversial Badan Tertinggi Sepak Bola Asia, AFC, soal penunjukan tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 disebut-sebut bakal merugikan timnas Indonesia. AFC baru saja menunjuk Arab Saudi dan Qatar menjadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian tersebut dibuat pada Jumat, 13 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Keputusan tersebut membuat publik sepak bola Asia ramai-ramai menyerbu AFC. Mereka menyayangkan keputusan AFC yang cenderung menguntungkan Arab Saudi dan Qatar. Selain itu, keputusan kontroversial tersebut mengabaikan protes sejumlah peserta lainnya. 3 negara yang mengajukan protes keras AFC soal penunjukan tuan rumah yang kurang transparan. Keputusan besar AFC juga mengundang kritik dari Soha. Soha menyebut bahwa keputusan ini merugikan satu-satunya wakil Asia Tenggara di ronde keempat, timnas Indonesia. AFC membuat keputusan kontroversial, kesempatan Indonesia ke Piala Dunia semakin menipis, tulis judul berita Soha. Timnas Indonesia memang sukses mengamankan tiket ke ronde keempat. Tim asuhan Patrick Kluivert finish di peringkat keempat grup C. Timnas Indonesia mengoleksi 12 poin dari 10 laga. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak di babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026, tulis berita dari Soha. Berkat kerja keras, Timnas Indonesia berhasil meraih tiket ke babak kualifikasi keempat Piala Dunia 2026. Namun, keadaan menjadi jauh lebih sulit bagi timnas negara kepulauan itu pasca keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, lanjutnya. Salah satu poin yang membuat timnas Indonesia semakin rugi adalah faktor tandang. Selama di ronde ketiga, skuad Garuda masih kesulitan tampil di kandang lawan. Dalam 5 laga, mereka gagal mencatatkan 1 kemenangan pun lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia hanya mencatatkan 2 poin dari 5 laga. 2 hasil seri didapatkan saat menahan imbang Arab Saudi dan Bahrain. Bagi tim Indonesia, bermain di kandang lawan merupakan tantangan yang sangat besar. Pada babak kualifikasi ketiga, tim Nusantara ini hanya meraih 2 poin dari 6 laga tandang. Semua kemenangan mereka diraih di Tanah Suci, Gelora Bung Karno, tulis Soha. Timnas Indonesia bakal memainkan laga pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Ronde keempat bakal memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Kenzo Goudmin belum lama ini melakukan wawancara dengan media Belanda, Soccerzone. Ia membuka peluang untuk membela timnas Indonesia jika memang memiliki kesempatan. Penyerang Derby County, Liga 1 Inggris ini diketahui memang memiliki garis keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda. Dengan adanya garis keturunan ini, Kenzo mengaku sering mendapatkan godaan dari netizen untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ia pun lalu memberikan tanggapan tegas terkait peluang bergabung bersama timnas Indonesia. Saya tahu seberapa gilanya sepak bola di sana. Saya juga tahu bahwa ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, ujar Kenzo. Ini sangat bagus, tapi saya belum ada pikiran sampai situ. Saya harus melihat ke depannya, saya perlu peran dari keluarga, tambahnya. Memang ini seharusnya menjadi momen yang pas, mereka Indonesia kemungkinan membutuhkanku. Namun ya kita tunggu saja apa yang akan terjadi, tegasnya. Media Belanda, Aberdeen Live pun memprediksi Kenzo Goudmin bakal jalani naturalisasi dan segera perkuat timnas Indonesia. Kabar mengenai Kenzo Goudmin bakal dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia ternyata sudah bahas media Belanda. Dalam laporannya mereka menilai pemain berusia 22 tahun itu rela meninggalkan tempat kelahirannya demi bermain bersama skuad Garuda.
Pemain Derby County, Kenzo Goldmin dilaporkan akan beralih ke warganegaraan di level internasional. Kini pemain itu dikabarkan menjadi salah satu pemain yang saat ini berkarir di Inggris yang sedang dipertimbangkan untuk dipanggil ke timnas Indonesia, tulis laporan Aberdeen Live. Jika Kenzo pindah warga negara Indonesia, maka ia bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sambung Aberdeen Live. Jika tidak sekarang mungkin tahun depan atau musim depan. Itu yang saya dengar di sini. Belanda, tutup artikel tersebut. Kabar mengenai Kenzo Goldmin menjadi perbincangan hangat penikmat sepak bola di tanah air setelah Ketua Umum, Ketum, PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa akan melakukan penambahan pemain naturalisasi. Kehadirannya diharapkan mampu mempertajam lini serang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdonk saat ini masih berstatus sebagai pemain dari NEC Nijmegen, klub Eredivisie, tim kasta teratas Liga Belanda. Ia bergabung dengan NEC Nijmegen pada musim 2017-2018. Kemudian Kelvin Verdonk diget NEC Nijmegen pada 2022-2023 dan masih terikat kontrak sampai dengan 30 Juni 2028. Kelvin Verdonk adalah pemain yang kerap menjadi andalan NEC Nijmegen dan beberapa kali mengemban ban kapten. Di musim 2024-2025, Kelvin Verdonk bersama NEC Nijmegen finish di peringkat 8 klasemen Eredivisie dengan koleksi 43 poin dari 34 laga. Berkat penampilan impresifnya selama memperkuat NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk kini kabarnya diincar klub 4 besar Eredivisie, FC Utrecht. Diketahui, FC Utrecht finish di posisi 4 klasemen Eredivisie 2024-2025 dengan koleksi 64 poin dari 34 laga. Kabar diincarnya Kelvin Verdonk oleh FC Utrecht diulas oleh satu di antara akun fanbase Timnas Indonesia, Indobola A, Rabu, 11 Juni 2025. Akun tersebut diketahui mengutip dari media Belanda, Utrecht_Watcher terkait isu Kelvin Verdonk. Pelatih kepala FC Utrecht, Rons Jans berwacana untuk menjual Kolbein Vinson. Sebagai gantinya, Rons Jans ingin mendatangkan Kelvin Verdonk. Namun, Kelvin Verdonk diprediksi akan sulit mendapat tempat di FC Utrecht. Mengingat ia harus bersaing dengan bek kiri anyar FC Utrecht, Derry Moorkin. Kelvin Verdonk diminati FC Utrecht untuk musim 2025-2026. Pelatih kepala FC Utrecht, Ron Jans, tidak memiliki rencana untuk mempertahankan Kolbein Vinson, 25 tahun, LB. Kolbein kemungkinan akan dijual, tulis akun Indobola A. Jans menganggap Verdonk sebagai pengganti dan akan bersaing dengan Derry Moorkin, 25 tahun LB, yang baru saja pindah ke FC Utrecht dari Schalke. Peluang FC Utrecht mendatangkan Kelvin Verdonk akan menemui hambatan. Mengingat Kelvin Verdonk masih terikat kontrak di NEC Nijmegen hingga 2028. FC Utrecht harus mengeluarkan uang banyak untuk menebus kontrak bek berpostur 174 cm tersebut di NEC Nijmegen. Namun, FC Utrecht memiliki opsi lain untuk mendatangkan Kelvin Verdonk, yakni pinjaman dari NEC Nijmegen. Menarik untuk dinantikan, apakah Kelvin Verdonk akan membela FC Utrecht di musim 2025-2026 atau tetap berseragam NEC Nijmegen? Timnas Indonesia dari Jepang menunjukkan masih adanya lubang menganga yang harus diperbaiki baik federasi maupun sang pelatih kepala, Patrick Kluivert. Terkhusus federasi yakni PSSI, tak menutup kemungkinan bakal kembali coba realisasikan proses naturalisasi beberapa bintang agar bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu bisa saja dilakukan demi realisasikan target lolos ke Piala Dunia 2026 yang sudah berada di depan mata. Sejalan dengan adanya kans itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga pernah berikan bocorannya. Sebelum laga kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Kamis, 5 Juni 2025, Erick Thohir beberkan bocoran mengenai adanya kans menaturalisasi pemain anyar untuk memperkuat kedalaan skuad timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan Erick Thohir ketika meninjau sesi latihan skuad timnas Indonesia jelang kontra Cina di Stadion Madia, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025. Dalam penjelasannya, Erick Thohir menyebut jika beberapa pos krusial timnas Indonesia sudah aman dengan adanya beberapa nama besar di kedalaman skuad. Di posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah, sudah aman, kata Erick Thohir. Untuk lini tengah dan depan, Erick Thohir mengaku jika tambahan 1 atau 2 orang pemain lagi bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Untuk posisi di lini tengah juga sudah oke, mungkin kurang 1 atau 2 pemain lagi, termasuk juga kami perlu menambah lagi kekuatan di lini depan. Dari sana saya rasa keseimbangannya sudah sangat bagus, sambung mantan Presiden Inter Milan. Sementara untuk pos penjaga gawang, Erick Thohir mengaku sudah puas.
Sekarang dengan adanya dua penjaga gawang, Emil Audero dan Hernando Ari, ditambah ada Nadeo Argawinata dan Reza Arya, saya rasa komposisi ini sudah cukup mendalam. Depan mungkin kita perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim sudah cukup bagus, jelas Erick Thohir. Meski beberapa posisi dinilai sudah terpenuhi, namun, pernyataan Erick Thohir bisa saja berubah seiring adanya kans Patrick Kluivert menambah kekuatan lain terlebih seusai kalah dari Jepang. Terlebih, ada 5 nama paling kuat dan potensial yang masih eligible dinaturalisasi timnas Indonesia. 1. Jairo Riedewald, Royal Antwerp, 28 tahun. 2. Tristan Goejer, PEC Zwolle, 20 tahun. 3. Miliano Jonathans, FC Utrecht, 21 tahun. 4. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce, 24 tahun. 5. Pascal Struijk, Leeds United, 25 tahun. Struijk, pemain bertahan yang saat ini bermain di Championship, Leeds United, mengungkapkan bahwa agennya baru saja dihubungi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Ini merupakan langkah awal PSSI untuk mencoba mendatangkan Pascal ke timnas Indonesia. Kabar ini tentu membawa harapan besar bagi pencinta sepak bola Indonesia yang sudah lama menginginkan pemain keturunan Indonesia ini bergabung dengan timnas. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Pascal Struijk mengaku bahwa pendekatan PSSI ini menjadi kehormatan besar baginya. Ia menyatakan senang bahwa federasi melihatnya sebagai potensi tambahan yang berharga untuk timnas. Selain rasa hormat yang diberikan oleh PSSI, Pascal Struijk juga sangat tersentuh oleh dukungan besar yang ia terima dari para penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa, kata Pascal. Ungkapan Pascal Struijk ini mencerminkan betapa besar apresiasinya terhadap para penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan penuh yang diterimanya dari fans membuatnya semakin mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dengan timnas Indonesia di masa mendatang. Pemain yang kini berusia 25 tahun ini menyadari bahwa keputusannya akan berdampak besar, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi karir internasionalnya di sepak bola. Ini adalah negara dengan 280 juta penduduk, ini cukup gila, tapi kita harus melihat apa yang terjadi, kata Pascal, menekankan betapa pentingnya keputusan ini. Untuk saat ini saya masih fokus ke tim terlebih dahulu, lanjutnya. Namun dengan tawaran tersebut, tentu saja saya akan memikirkannya setiap hari, tandasnya. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam masa kebangkitan dan terus memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berbakat, termasuk dari pemain keturunan yang bermain di Eropa. PSSI tentunya melihat Pascal Struijk sebagai pemain yang memiliki potensi besar untuk menambah kekuatan pertahanan timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Pascal diyakini mampu membawa kualitas dan pengaruh positif ke dalam tim. Kehadiran pemain sekelas Pascal di timnas Indonesia akan meningkatkan level permainan tim serta memberi pengalaman internasional yang sangat berharga, terutama di kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia.